Pertanyaan yang pertama, pada abad pertengahan terjadi dua masa, yaitu sesudah dan sebelum Perang Salib. 1a. Jelaskan perbedaan ajaran sebelum dan sesudah Perang Salib. Ajaran sebelum Perang Salib yaitu bersifat teokratis, yaitu segala tentang hukum dan kenegaraan berdasarkan kehendak Tuhan. Sedangkan sesudah Perang Salib, ajarannya dipengaruhi oleh para sarjana-sarjana dari Yunani kuno. Karena pada saat terjadi Perang Salib, para pengikut-pengikut Kristen pergi ke Timur Tengah, salah satunya Palestina, untuk menyelamatkan makam-makam yang terancam. Nah, pada saat setelah Perang Salib selesai, mereka kembali dengan kebudayaan Yunani kuno. Ajaran-ajaran dari sebelum masa Perang Salib yaitu dari Agustinus dan Thomas Aquinas, sedangkan ajaran-ajaran sesudah Perang Salib dari Marsilius. B. Kedudukan Raja dan Paus sesudah dan sebelum Perang Salib. Sebelum Perang Salib, Raja dan Paus memiliki kekuasaan tertinggi. Dia mampu menekan kekerasan yang biasa dilakukan oleh kaum barbar, dan raja pun tidak dapat menolak permintaan Paus. Jika raja menolak permintaan Paus, maka raja akan dikucilkan dari gereja. Dikucilkannya dari gereja, maka raja akan mengakibatkan turunnya wibawanya di mata rakyat. Jadi kedudukan raja berada di bawah Paus. Sesudah Perang Salib, kedudukan Paus dan Raja, kekuasaan tertinggi berada di pembuat undang-undang atau legislator. Pembuat undang-undang adalah rakyat, jadi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan Paus pun dipilih oleh rakyat. Kedudukan Raja dan Paus berada di bawah kedudukan rakyat, karena rakyat yang berada pada kekuasaan tertinggi. Menurut pendapat saya, yaitu Negara Vatikan. Negara Vatikan kembali kepada ajaran Paus III yang dominan Kristen dan ingin dari arahan dari pemerintah. Yang kedua yaitu dari negara Tibet. Integritas tertinggi dari Tibet yaitu Dalai Lama dan Buddha. Mereka menjadikan negara Tibet sebagai negara yang spiritual. Negara-negara lain yaitu Iran dan Afghanistan juga pemerintahnya teokratif pada Islam. Mauritania juga termasuk bagian ini. Arab Saudi monarki teokratif. Sudan dan Yaman juga termasuk bagian dari teokratif Islam. Negara yang menganut teokratis ini, mereka menganggap konstitusi dan negara serta nilai-nilai lainnya berasal dari nilai-nilai keagamaan, dan juga kekuasaan dan segala ketentuan-ketentuan peraturan berdasarkan nilai-nilai keagamaan, dan segala sesuatu berlandaskan kepada Tuhan. Jean Boldin merumuskan, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi membuat undang-undang dalam suatu negara yang memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat kedaulatan negara yang pertama yaitu permanen. Selama negara itu masih ada, maka kedaulatan itu akan tetap ada. Yang kedua yaitu asli. Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu bulat. Kekuasaan atau kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat yaitu tidak terbatas. Kedaulatan tidak bisa dibatasi oleh hal-hal lain. Jika dapat dibatasi, maka akan menghilangkan dari sifat kedaulatan itu sendiri. B. Penggolongan kedaulatan negara menurut Jean Boldin. Kedaulatan ke dalam maksudnya adalah kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi negaranya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan rakyat pun harus patuh dan tunduk terhadap keputusan yang telah digariskan oleh pemerintah. Kedaulatan keluar merupakan kedaulatan kewenangan yang diberikan terhadap suatu negara untuk menjalankan negaranya, dan juga berupa untuk menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang juga harus dihormati oleh negara lain. Pelaksanaan dari
kedaulatan keluar ini adalah yaitu adanya hubungan diplomatik dan juga adanya perjanjian antara negara. Menurut pendapat saya, kekuasaan legitimasi yang dianut Indonesia bukan hanya setelah perubahan saja, tetapi juga ada sebelum perubahan. Yang pertama yaitu sebelum perubahan. Sebelum dan sesudah perubahan, Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Hal ini terbukti dari pembukaan Undang-Undang 1945, suatu negara dengan berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal ini mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Contohnya juga ada dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 hasil dekret 5 Juli 1959, kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Contohnya adalah MPR sebagai penjelma rakyat memegang kedaulatan sepenuhnya. Setelah perubahan pada Undang-Undang ketiga tahun 2001 yang mengubah pasal 2 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Contohnya, MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi, tetapi kedaulatan tetap di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh lembaga negara dari rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi, tetapi kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga negara yang dipilih oleh rakyat dalam penyelenggaraan negara. Helios berpendapat bahwa lahirnya negara bukan atas kehendak Tuhan, tetapi dasar dari perjanjian-perjanjian masyarakat. Terus dari perjanjian masyarakat itu lahirnya suatu penundukan yang biasa disebut dengan factum subjection. Jelaskanlah penggolongan dari factum subjection. Yang pertama yaitu concessio, penduduk terbatas pada apa yang dikatakan oleh rakyat. Yang kedua yaitu raja hanya sebagai eksekutif. Yang ketiga, raja tidak bisa membuat peraturan perundang-undangan. Yang bisa membuat undang-undang hanyalah rakyat. Yang kedua yaitu translatio. Yang pertama, rakyat tunduk kepada raja atau penguasa yang telah mereka pilih. Yang kedua, hak dalam membuat undang-undang berada di tangan raja atau penguasa. Yang ketiga, raja memiliki hak eksekutif dan konstitutif. Lalu, ini dianut oleh kaum Glastoren, yaitu mereka yang menyisipkan peraturan yang lama atau undang-undang yang lama ke dalam peraturan yang baru. 3B, jelaskanlah perbedaan teori yang telah dikeluarkan oleh Thomas Hobbes dengan J.J. Rousseau. Menurut J.J. Rousseau, dari segi keadaan alamiah, manusia itu sebenarnya baik, tetapi telah dirusak oleh peradaban. Dan menurut Thomas Hobbes, manusia itu memang kenyataannya rakus dan suka menyakiti orang lain. Dilihat dari factum subjection dan factum union, menurut J.J. Rousseau, masyarakat yang memiliki kedaulatan, mereka yang berdasarkan kemauannya sendiri. Kalau menurut si Thomas Hobbes, mereka berjanji untuk menyerahkan kedaulatan kepada seseorang yang mereka tunjuk untuk mengatur hidup mereka. Menurut Thomas Hobbes, sifat pemerintahannya terbentuk setelah perjanjian, yaitu demokrasi yang berdaulat. Menurut Thomas Hobbes, pemerintahan yang terbentuk setelah perjanjian yaitu monarki absolut. 3C. Menurut pendapatmu, apakah teks proklamasi merupakan suatu termasuk teori perjanjian untuk membentuk suatu negara? Jelaskan dengan alasan. Dapat dikatakan suatu janji karena adanya kontak di antara para pemuda-pemuda ini dalam merumuskan teks proklamasi, lalu menciptakan suatu teks proklamasi dan dibacakannya teks proklamasi. Dengan begitu terbentuknya suatu negara berdasarkan perjanjian di antara para kontak-kontak yang ada di para pemuda. Teks proklamasi dapat dikatakan suatu janji karena setelah dibacakannya teks proklamasi ini, maka Indonesia diakui secara de facto atau secara kenyataan. Bentuk dan sistem pemerintahan seringkali disamakan, namun kedua hal ini berbeda.
4A. Jelaskanlah penggolongan bentuk pemerintahan. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles, ada pemerintahan satu orang, pemerintahan dua orang, dan pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan satu orang bisa juga dikenal dengan monarki dan juga tirani. Pemerintahan banyak orang yaitu aristokrasi dan juga oligarki. Pemerintahan oleh rakyat yaitu republik dan demokrasi. Penggolongan bentuk pemerintahan yang dirumuskan oleh Plato, yang pertama yaitu aristokrasi, pemerintahan cendekiawan, bangsawan, dan berkeadilan. Yang kedua yaitu demokrasi, pemerintahan yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, oligarki, pemerintahan yang dilakukan oleh beberapa orang kaya. Yang keempat, demokrasi, pemerintahan oleh rakyat. Yang kelima, tirani, yaitu pemerintahan yang dilakukan oleh orang yang keras. B. Jelaskanlah ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, Perdana Menteri atau bagian parlemen legislatif dipilih berdasarkan pemilihan umum. Pemerintahan diisi oleh para menteri dan perdana menteri yang telah berhasil memenangkan politik pada pemilihan umum. Terus, Perdana Menteri dan juga para kabinet sebagai pemimpin kabinet. Lalu, sistem pemerintahan kepala negara tidak sekaligus sebagai sistem pemerintahan. Kepala negara adalah raja, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Sebagai imbang, parlemen dapat memberhentikan kabinet, sedangkan kepala negara dapat memberhentikan parlemen. 4C. Jelaskanlah sistem pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia berdasarkan dasar hukumnya. Sistem pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil, di mana dibagi atas 3 kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini adanya penerapan check and balance, yaitu pemerintah sebagai kepala negara juga memegang sistem pemerintahan. Presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri bertanggung jawab terhadap tugasnya yang biasa disebut dengan kabinet. Lalu, presiden diawasi oleh DPR dan DPD. Hukumnya terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dari pasal ini jelas sekali bahwa pemegang sistem pemerintahan di Indonesia adalah Presiden. 5A. Jelaskanlah bentuk negara yang saudara ketahui. Negara merupakan susunan organisasi negara. Bentuk negara terdiri dari 2 bentuk. Negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Negara ini terdiri dari 2 sistem pemerintahan, yaitu sentralisasi dan otonomi. Yang kedua yaitu negara serikat. Negara serikat merupakan negara bagian yang kemudian memiliki berdaulat tapi tidak memiliki kedaulatan. Mereka bisa membuat undang-undang tapi harus sesuai dengan negaranya. Yaitu sebutkanlah kelebihan dan kekurangan dari bentuk negara. Yang pertama, bentuk negara kesatuan. Kelebihannya dapat meningkatkan persatuan di antara warga negara. Yang kedua, keputusan akan lebih cepat tercipta. Yang ketiga, tidak adanya penggunaan dana untuk mensupport pemerintah yang ada. Lebih stabilnya sistem pemerintahan karena di sini tidak adanya perbedaan suku, agama, ataupun ras. Tantangannya yaitu peluang untuk mengetahui keuangan dan kelemahan kebijakan yang dibuat pemerintah sangat kecil karena bersifat kurang transparan juga. Dan juga pada beberapa kasus distribusi dari pemerintah pusat mungkin tidak rata. Beberapa wilayah dan dari negara serikat yaitu kewenangan pejabat lebih luas sehingga diharapkan pemerintahannya lebih kreatif. Kelemahan pada negara serikat ini yaitu tidak semua diserahkan kepada pusat, ada juga ke daerah bagian sehingga dapat terjadi suatu kesenjangan. 5C yaitu jelaskanlah perbedaan negara serikat dengan negara kesatuan. Negara serikat yaitu negara yang supremasi konstitusi, terus pembagian kekuasaan, 2 pemerintahan, 2 negara. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.